Kadang atau tiap malam, kamu dan saya pernah mikir, entar saya gimana ya? Bisa masuk sekolah ini enggak ya? Bisa masuk universitas ini enggak ya? Bisa dapat kerja bagus enggak ya? Saya bisa enggak buat orang tua saya bangga? Saya pantas bahagia enggak sih? Saya bisa enggak sih kayak mereka? Saya bisa ngelewatin ini semua enggak ya? Semua pikiran dan segala ketakutan penuh seketika. Tiba-tiba seisi dada penuh, sesak, dan hujan pun turun. Seluruh isi kamar menjadi saksi seberapa berat tangisan yang kita keluarin, dan juga menjadi saksi bangkitnya kita juga. Hai, selamat malam minggu semuanya. Kalian lagi ngapain? Udah nyampe di rumah? Gimana kabarnya? Gak kerasa udah 2 minggu aja. Kalau kalian baik-baik aja, saya seneng banget dengernya. Kalau kalian lagi sedih, semoga badai cepat mereda dan kembali menjadi pagi yang penuh semangat. Biar dipenuhi sama senyum manisnya kalian. Yuk tarik nafasnya dalam-dalam, abis itu keluarin perlahan. Supaya lebih rileks dan lebih tenang walaupun enggak sepenuhnya. Sorry ya, suara saya mungkin enggak kayak biasa. Soalnya saya lagi agak batuk perkara kemarin terlalu banyakan minum es gitu. Jadi, hai, kembali lagi dengan saya Gina dengan podcast saya masih di sini. Kemarin saya sempat tanya buat question gitu sih sebenarnya. Masih sering overthinking gak? Dan biasanya karena apa? Nah, dari hasil jawaban teman-teman semua, sebenarnya pada banyak yang bilang sering overthinking dan mikirin masa depan yang nantinya kayak apa. Jadi, malam ini saya bakalan ngomongin tentang overthinking. Jadi, tetap dengerin sampai habis ya. Yuk langsung aja kita mulai. Hey, gak apa-apa. Kamu masih punya waktu buat benerin semuanya. Apa yang kamu pikirin belum tentu terjadi. Gak apa-apa takut. Malah takut buat kita lebih waspada. Tapi jangan jadiin takut buat kita itu lupa sama mimpi-mimpi kita. Overthinking selalu buat kita itu sakit banget. Mungkin sakitnya kayak patah hati habis diputusin, gagal dalam ujian ini, mungkin sesakit itu bahkan lebih. Hal-hal sedih seolah-olah bermunculan di kepala. Momen-momen sakit dan hancurnya waktu lalu masih ada dan bergabung jadi satu saat itu. Dan kita itu bakalan nangis sampai susah kadang berhentinya. Malam yang sebenarnya waktu kita itu buat istirahat, tidur, malah nangis dan begadang mikirin hal-hal yang ngerusak diri kita. Padahal besok pagi kita tuh punya ujian, presentasi di kelas, ataupun hal-hal penting yang wajib kita selesaikan. Rasa sakit yang kayak overthinking ini menjadi sebenarnya alasan sakit. Dan sembuhnya itu cuma ada di diri kita. Pikiran-pikiran negatif masuk dan kalian percaya dan buat kita itu terpenjara. Dan sebenarnya cuman kita tuh duduk mikir, khawatir tentang masa lalu dan masa depan. Dan malah kita sering lupa tentang apa yang ada di depan mata kita. Seringkali kita tuh terlalu fokus sama masa lalu yang masalahnya itu udah lewat lama banget dan gak bisa kita perbaiki lagi, kita tuh gak bisa balik ke sana. Juga tentang masa depan yang kita juga belum tentu terjadi sama persis dengan apa yang kita takutkan selama ini. Kita terpenjara sama pikiran kita yang kita percayai. Kita langsung percaya tanpa coba lihat dari sudut pandang lain dan recheck ulang. Jujur pasti kalian capek dengan semua itu. Saya juga pernah ngalamin dan sering banget bahkan mikirin masa lalu dan masa depan yang ngerusak moodnya saya besok paginya.
Terus saya akhirnya mikir dan kayak sadar gitu, sebenarnya ngapain saya tangisin hal-hal yang udah lewat dan yang gak bisa saya perbaiki lagi gitu. Dan ngapain saya mikirin hal-hal yang belum terjadi. Rasa khawatir bakalan selalu ada, cuman tetap harus kita kontrol. Sebenarnya kebanyakan rasa sedih muncul dari kita sendiri sih. Makanya, apapun yang terjadi di masa lalu, ayo kita coba lupain, maafin, dan kita jadiin pelajaran. Kita harus bisa move on ke lembaran baru yang kita juga masih belum tahu gimana. Wajar khawatir tentang masa depan, tapi jangan sampai kita lupa tentang apa yang ada di depan mata kita. Kita tuh gak pernah tahu pintu mana yang buat kita itu sampai ke mimpi kita. Jadi ketika si overthinking datang, hal-hal yang bisa kita lakuin adalah 1. Maafin masa lalu kalian. Dan saya juga harus maafin diri saya di masa lalu, dan kalian juga harus maafin diri kalian di masa lalu. 2. Fokus sama apa yang saat ini di depan kita. Karena apa yang kita lakuin sekarang bakalan punya dampak di depannya, ke depannya. 3. Percaya diri. Karena sebenarnya overthinking itu buat kita tuh ragu sama diri kita sendiri, alias kita jadi gak percaya diri. Jangan sampai kita tuh terbelenggu sama pikiran negatif kita. Bukan lawan atau orang-orang yang membenci diri kita yang harus kita taklukkan, tapi diri kita sendiri. Karena sebenarnya lawan terberat kita cuma diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya berdampak sama masa depan kita 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, bahkan 50 tahun mendatang. Makanya saya bilang teruslah berbuat baik, karena kita gak tahu perbuatan baik kita yang mana yang bakalan nyelamatin kita nantinya. Jadi semangat ya buat kalian dan saya. Ada sih sebenarnya satu kalimat dari salah satu penulis yang saya suka. Gini nih isinya. Tantangan terberat adalah ketika kita bersedia untuk mendorong diri sendiri saat sudah berada di satu titik terbaik menurut versi kita. Dan musuh bebuyutan paling keras kepala seantero negeri dan seantero yang ada di dunia ini cuman diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang kita harus taklukin itu ya diri kita dan pikiran-pikiran negatif kita yang buat kita ragu sama diri kita sendiri. Jadi semangat, kalian itu bisa, kalian itu lebih dari apa yang kalian pikirin. Oh iya, karena ini masih bulan Juli, semoga Juli menjadi bulan yang menyenangkan buat kita semua. Semoga podcast masih di sini punya banyak pendengar dan selalu bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah singgah dan nyempetin dengerin podcast masih di sini. Semoga stay terus, tetap dengerin podcastnya saya juga ya. Dimanapun kalian berada, saya cuma mau bilang kalian itu istimewa dan kalian itu lebih dari yang kalian pikirin. Mungkin kalau kalian mau dengerin podcast saya sebelumnya, coba dengerin podcast saya yang episode 1. Pokoknya kalian itu keren dan penting banget bagi seseorang. Jadi untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. 2 minggu lagi saya akan menyapa kalian semua dengan topik-topik lainnya. Saya Gina undur diri, jangan lupa cuci kaki, berdoa, semoga mimpi yang indah, selamat tidur, see you. Oh iya, by the way ya, senyumnya saya lupa. Senyum kalian mana? Wah, makasih ya, manis banget. See you.